Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 1, pelajaran IPA. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita bacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, kita buka halaman 253. Nah, kita akan belajar pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Anak-anak, makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri di alam ya, karena setiap makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, makhluk hidup melakukan interaksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik antar makhluk hidup ini dengan lingkungannya, tempat tinggalnya dinamakan dengan ekosistem. Anak-anak, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah sungai, danau, dan hutan. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu sawah, waduk, dan akuarium ya. Jadi dibuat oleh manusia seperti itu. Nah, anak-anak, ekosistem ini tersusun dari dua komponen ya, yaitu komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik? Yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau komponen abiotik yaitu terdiri dari benda mati seperti batu, cahaya matahari, unsur hara, dan tanah. Nah, anak-anak, selanjutnya di bagian B ada jenis makanan hewan. Ingat ya, setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Makanan hewan itu bersumber dari tumbuhan dan beberapa jenis hewan lainnya. Nah, perbedaan jenis makanan pada hewan menyebabkan adanya penggolongan hewan. Berikut ini ada sumber-sumber makanan bagi hewan ya. Yang pertama ada sumber makanan dari tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi hewan ya. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dimakan oleh hewan. Nah, bagian tumbuhan yang menjadi makanan bagi hewan biasanya berupa batang, buah-buahan, umbi, biji-bijian, dan daun. Nah, batang tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi hewan. Contohnya sapi, kambing, dan kerbau ya. Dan ada juga hewan yang memakan batang bambu muda yaitu panda. Ada buah-buahan. Buah-buahan itu biasanya dimakan oleh kera, kelelawar, monyet, burung jalak, dan burung beo. Umbi-umbian, kelinci makan wortel. Nah, wortel itu termasuk umbi ya. Selanjutnya ada biji-bijian. Nah, biji jagung, biji kacang-kacangan biasanya dimakan oleh burung pipit ya, burung pipit, burung merpati, dan ayam. Ada juga daun-daunan. Nah, termasuk rumput juga ya. Nah, ini biasanya dimakan oleh sapi, kerbau, kambing, ulat, jerapah, dan belalang. Nah, yang kedua, sumber makanan dari hewan lain atau disebut juga insektivora. Anak-anak, beberapa jenis hewan juga merupakan sumber makanan bagi hewan lainnya ya. Contohnya, hewan-hewan kecil banyak menjadi mangsa bagi hewan yang memiliki ukuran badan lebih besar. Nah, biasanya hewan yang menjadi sumber makanan bagi hewan lain adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Akan tetapi, ada juga hewan pemakan daging yang dimakan oleh hewan pemakan daging lainnya. Contohnya nih, elang makan daging, yaitu daging tikus ya kan. Nah, ular memakan katak. Nah, bunglon memakan serangga, dan cecak memakan nyamuk. Selanjutnya kita buka halaman 256. Nah, kita akan belajar menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan golongan herbivora, yaitu golongan hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan ya. Nah, hewan pemakan tumbuhan ini termasuk herbivora, yaitu sapi, kambing, kerbau, rusa, kelinci, zebra, jerapah, kuda, gajah, burung merpati, dan burung pipit. Nah, herbivora ini dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, bunga atau disebut nektar, umbi, dan buah ya. Nah, yang makan rumput dan dedaunan, contohnya sapi, kuda, jerapah, dan kambing. Biji-bijian, merpati, tekukur, burung gereja, dan tupai. Buah-buahan, burung beo, dan jalak. Ada juga pemakan nektar pada bunga ya, contohnya kupu-kupu, lebah, dan burung kolibri. Yang terakhir umbi-umbian, contohnya kelinci ya, memakan wortel. Wortel itu jenis umbi-umbian. Anak-anak,
Paruh burung memiliki perbedaan ya sesuai dengan jenis makanannya. Nah, jenis burung yang memakan biji memiliki paruh pendek dan kuat. Adapun burung pemakan nektar atau bunga ya memiliki paruh yang panjang, kecil, dan lancip. Nah, anak-anak, hewan-hewan yang termasuk herbivora umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Nah, gigi seri ini berada di depan dan tajam ya. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah mamalia seperti sapi, kelinci, kerbau, kambing, dan rusa ya. Coba diperhatikan gambarnya, di situ terlihat ya. Ada gigi seri dan gigi geraham ya. Bagian depannya itu keras untuk bantalan ya. Nah, seperti itu. Yang kedua ada hewan karnivora. Nah, hewan ini memakan makanan berasal dari hewan lain. Nah, sebagian hewan ya yang termasuk dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Nah, hewan-hewan yang termasuk karnivora diantaranya ada singa, kucing, harimau, serigala, dan burung elang. Anak-anak, ada jenis karnivora yang memakan herbivora juga ya. Di antaranya ada singa, kucing, harimau, dan serigala. Hewan-hewan ini mempunyai kuku dan gigi taring yang sangat tajam. Kuku yang tajam digunakan untuk mencengkram mangsanya. Adapun gigi taring yang tajam berguna untuk mengoyak tubuh mangsanya. Nah, anak-anak, hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam loh dan kuat meskipun berukuran kecil ya. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan ya. Perhatikan kuku dan susunan gigi pada hewan karnivora berikut. Nih, kita lihat ya, ada singa nih. Singa giginya ditajam, udah kelihatan ya kalau menganga ya. Lalu memiliki kuku yang tajam. Kemudian dilihat dari rahangnya, ada gigi geraham untuk menghaluskan makanan, ada gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi taring untuk mengoyak makanan ya. Ini susunan gigi dari karnivora. Yang ketiga ada jenis hewan omnivora, yaitu hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Nah, hewan-hewan yang termasuk omnivora yaitu ayam, gorila, bebek, monyet, beruang, orangutan, dan tikus. Anak-anak, ayam dan bebek itu memakan berbagai biji-bijian dan dedaunan ya. Selain itu, ayam dan bebek juga memakan hewan lain, yaitu cacing tanah. Nah, ayam mematuk serangga juga. Nah, omnivora berukuran besar, contohnya ada beruang ya. Beruang memakan buah-buahan, madu, dan juga hewan lain yaitu ikan ya. Nah, hewan omnivora ini memiliki susunan gigi tersendiri ya. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan omnivora berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Nah, anak-anak, kita lihat ya, nih dari susunan gigi omnivora, gigi seri dan gigi taringnya digunakan ketika makanan-makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan yang berupa tumbuhan. Ya tuh, ya bisa dilihat. Selanjutnya kita buka halaman 266. Nah, di sini ada daur hidup hewan. Sebelumnya kita mengenal hewan dengan jenis makanannya. Sekarang kita belajar daur hidup hewan. Daur hidup hewan ini merupakan seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya ya anak-anak. Nah, daur hidup pada beberapa kelompok hewan itu berbeda-beda ya. Ada beberapa hewan yang dalam hidupnya mengalami metamorfosis dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang pertama nih, ada daur hidup dengan metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan berupa bentuk hewan muda yang berbeda dengan hewan dewasa. Nah, berdasarkan perubahan bentuk tubuh ini, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami tahap pupa ya atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Nih, kita lihat daur hidup katak ya. Ada telur,
Berudu, katak berekor atau kaki belakangnya mulai tumbuh ya. Kemudian katak berekor yang ditandai kaki depannya tumbuh, kemudian menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa ya. Atau kita lihat dari gambar nih, ada metamorfosis kupu-kupu ya. Berawal dari kupu-kupu dewasa yang bertelur, telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Nah, hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa ya, tetapi melalui fase peralihan atau nimpa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Anak-anak, berbagai daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna yaitu ada kecoa dan belalang nih. Contohnya, bermula dari kecoa dewasa yang bertelur, telurnya menjadi nimpa tanpa sayap, kemudian nimpa bersayap, kemudian baru menjadi kecoa dewasa ya. Lalu belalang, berawal dari belalang dewasa yang bertelur, telur berubah menjadi nimpa tanpa sayap, lalu nimpa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Selanjutnya yang kedua, daur hidup tanpa metamorfosis. Anak-anak, sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis ya. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, bentuk dan struktur hewan saat masih muda dan dewasa tidak mengalami perubahan. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu kucing, ayam, bebek, ikan, kadal, burung, dan kambing. Nah, perhatikan ya contoh daur hidup beberapa hewan berikut. Ada daur hidup kadal ya. Kadal berkembang biak dengan bertelur. Nah, setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali ya. Selanjutnya ada daur hidup kucing. Nah, pasti pernah melihat kucing ya, bahkan ada yang memeliharanya di rumah. Nah, kucing ini berkembang biak dengan melahirkan anaknya ya. Nah, induk kucing akan melahirkan beberapa anak kucing. Nah, anak kucing ini akan tumbuh menjadi kucing muda. Setelah beberapa waktu, kucing muda ini akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan diisi evaluasi subtema 1 pelajaran IPA yang ada di halaman 272 ya. Kalian isi di LKS, kemudian masukkan jawaban kalian ke link yang akan Ibu share di WA group ya. Materinya selesai, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.